Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 mau mempresentasikan makalah kami yang berjudul hadis ditinjau dari segi kualitas hadis. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya yang bernama Muhammad Nizar Al-Khawarizmi dan dua rekan saya, yaitu yang pertama Imro'atus Sholihah, yang kedua yaitu Zelita Salsa El Santo. Latar belakang dari kelompok kami yaitu hadis merupakan salah satu sumber pokok ajaran Islam setelah Al-Quran. Dalam tradisi keilmuan Islam, hadis menempati posisi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran karena memuat perkataan, perbuatan, dan ketepatan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menjelaskan serta merinci ajaran syariat secara lebih jelas dan praktis. Akan tetapi tidak semua hadis memiliki tingkat keaslian yang sama. Proses periwayatan hadis yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang menyebabkan munculnya perbedaan kualitas di antara berbagai riwayat hadis. Oleh karena itu, perkembangan ilmu hadis, ulum al-hadits, sebagai suatu disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari dan meneliti keabsahan serta kualitas setiap riwayat hadis. Dari kelompok kami mempunyai 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian hadis dari segi kualitas hadis. Yang kedua, yaitu bagaimana macam-macam hadis dari segi kualitasnya. Yang ketiga, yaitu bagaimana kehujahan hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena perannya sebagai dasar ajaran agama Islam, keaslian hadis harus diteliti melalui sanad atau rantai perawi dan matan atau isi dari hadis tersebut. Ulama membagi hadis menurut dari kualitasnya menjadi 3, sahih, hasan, dan doif. Tujuan dari mempelajari kualitas hadis dari segi kualitasnya, yang pertama, mengetahui tingkatan hadis. Apakah hadis itu termasuk sahih, hasan, atau doif? Dan untuk menilai kekuatan dalil hadis tersebut. Yang kedua, memahami kriteria penilaian melalui kajian sanad dan matan. Yang ketiga, membedakan hadis yang boleh diamalkan atau dijadikan hujah dan yang tidak. Yang keempat, menumbuhkan sikap kritis dan teliti dalam menerima serta menyebarkan hadis, terutama di era sekarang, yaitu era media sosial yang sedang berkembang. Yang kelima, menjaga kemurnian ajaran Nabi agar tidak tercampur dengan riwayat palsu atau yang menyimpang. 3 jenis utama. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Pembagian ini penting agar kita tidak sembarangan menjadikan hadis sebagai dasar ajaran atau hukum Islam. Yang pertama, hadis dibedakan menjadi 3, yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang paling kuat derajatnya. Hadis ini memiliki sanad yang bersambung, artinya setiap perawi dalam rantai periwayatan saling bertemu dan menerima hadis secara jelas. Selain itu, para perawinya harus adil, kuat hafalannya atau teliti dalam mencatat. Adapun juga tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dan tidak memiliki catat tersembunyi karena kualitasnya sangat baik. Hadis sahih juga dapat dijadikan hujah atau dasar hukum dalam Islam. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih, tetapi tingkat ketelitian perawinya sedikit bawah dari hadis sahih. Artinya hadis ini masih diterima sanadnya dan sanadnya tetap bersambung. Adapun juga tidak mengandung kejanggalan atau cacat yang jelas. Bedanya, hafalan atau ketelitian perawinya tidak sekuat perawi hadis sahih, walaupun derajatnya di bawah sahih. Hadis ini atau disebut hadis hasan tetap boleh diamalkan dan dijadikan dasar ajaran. Yang ketiga ialah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah karena tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan. Kelemahannya bisa
kelemahannya bisa terjadi karena sanadnya terputus, perawinya lemah, ada kejanggalan isi, atau terdapat cacat tersembunyi. Karena itu, hadis dhaif umumnya tidak dipakai sebagai dasar hukum. Namun, dalam pembahasan tertentu yang sangat terbatas, para ulama terkadang tetap menyebutnya dengan syarat-syarat yang ketat. Kehujahan hadis menurut pendapat Imam Mazhab ada 4, yaitu tentang kriteria kehujahan hadis. Yang pertama, pendapat Imam Abu Hanifah. Dalam menetapkan hukum Islam, Imam Abu Hanifah menempatkan Al-Quran sebagai sumber hukum utama, kemudian hadis atau sunnah berada pada urutan kedua setelahnya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat menghormati hadis sebagai dasar penempatan hukum. Abu Hanifah sendiri pernah menyatakan bahwa ia terlebih dahulu merujuk kepada kitab Allah, dan apabila tidak menemukan jawabannya di dalamnya, barulah ia berpegang pada sunnah Rasulullah SAW. Yaitu yang kedua, pendapat Imam Malik bin Anas. Imam Malik dikenal sebagai ulama besar dalam bidang fikih sekaligus hadis, sebagaimana dampak dalam kitabnya Al-Muwatta. Dalam menetapkan hukum Islam, beliau berpegang pada 4 dasar utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, amalan penduduk Madinah, dan qiyas. Yang ketiga, yaitu pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyusun urutan dalil hukum dalam beberapa tingkatnya. Pada tingkatnya yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Beliau menerapkan Sunnah sejajar dengan Al-Quran, karena Sunnah berfungsi menjelaskan kandungan Al-Quran. Setelah itu barulah digunakan ijma, kemudian mendapat sahabat, dan terakhir qiyas. Yang keempat, yaitu pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal menempatkan sunnah sebagai sumber hukum kedua yang sangat penting setelah Al-Quran. Menurut beliau, untuk memahami isi Al-Quran harus melalui sunnah. Bahkan orang yang hanya berpegang pada Al-Quran tanpa sunnah dianggap telah menempuh jalan yang keliru. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain karena Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kesimpulannya yaitu hadis merupakan sumber ajaran agama Islam yang penting setelah Al-Quran, sehingga keaslian dan kualitasnya harus diteliti secara cermat melalui kajian sanad dan matan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hadis diklasifikasikan menjadi hadis sahih, hasan, dan dhaif. Pemahaman mengenai kualitas hadis memiliki tujuan utama untuk mengetahui tingkat keabsahan hadis, memahami kriteria penilaiannya, serta membedakan hadis yang dapat diamalkan dan yang tidak dapat dijadikan dasar hukum. Selain itu, kajian ini juga bertujuan menumbuhkan sikap kritis dan teliti dalam menerima serta menyebarkan hadis, dan juga serta menjaga kemurnian ajaran Rasulullah SAW dari riwayat yang tidak benar.